Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam sebuah video parodi. Kita langsung saja. Welcome to my video. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah video parodi tentang korupsi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melania Jahanur. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana program studi sosiologi. Dan di samping saya ada teman saya, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Acik Darcin. Baik, di sini kebetulan saya mendapatkan tugas ujian akhir semester membuat video dari dosen saya dengan tema hindari politisasi bencana, jauhi korupsi dana dan bantuan bencana. Dan pada video kali ini ada pesan untuk mengajak elit kekuasaan untuk bertindak cepat, cekat dan menjunjung tinggi asas keadilan dalam menanggapi dan mengatasi bencana. Oke, di sini saya mengangkat tema tentang jauhi korupsi dana. Dan cerita ini hanya untuk menghibur dan tidak untuk menyinggung atau untuk menceritakan pihak tertentu. Selain menghibur, video ini juga ada maknanya loh untuk kita semua, karena ceritanya diambil dari cerita tentang kehidupan bermasyarakat, baik sebagai pemimpin maupun rakyat biasa. Tapi sebelum kalian menonton, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Baik, ceritanya berawal dari suatu siang seorang pejabat kenamaan di Indonesia baru saja menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menangani proyek sebuah lapangan pesawat terbang bernilai ratusan triliun. Pejabat ini pun lalu ke kantor tempatnya bekerja dan duduk di depan layar laptop. Tak beberapa lama setelah itu, seorang utusan dari rekannya yang memenangkan tender proyek tersebut datang. Pak pejabat, sehubungan dengan selesainya proyek ini, kami menyiapkan hadiah untuk Bapak. Tapi hadiahnya ada mobil yang diparkir di halaman gedung ini. Hadiah? Hadiah apa? Tidak, saya menolaknya. Mohon diterima, Pak. Kalau tidak, atasan saya marah karena menganggap ia tidak bisa membina hubungan baik. Tidak, saya tidak mau. Nanti saya dianggap korupsi. Saya ini anti korupsi. Sang utusan tak kehabisan akal. Ia pun menawarkan opsi lain kepada si pejabat. Kalau begitu, bagaimana jika Bapak membeli hadiahnya saja? Memang hadiah apa yang diberikan? 1 koper besar emas batang. Bapak bisa membelinya hanya dengan 100.000 rupiah. Yang berikut, semboyan Kartini dan perjuangan korupsi. Tepat pada tanggal 21 April yang ditandai dengan Hari Kartini, sekumpulan ibu-ibu membicarakan tentang perjuangan Kartini dan perjuangan masa kini. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan dalam hal emansipasi wanita yang memiliki semboyan dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Ibu Dewi mengatakan bahwa semboyan Kartini tersebut masih diperjuangkan hingga sekarang. Ibu-ibu lain pada bingung dan berpikir. Bu Dewi, sekarang kan wanita memiliki kesetaraan hak. Jadi saya rasa semboyan itu cocok saat Kartini masih hidup saja, Bu. Jangan salah pikir, Bu. Semboyan Kartini masih digunakan hingga zaman modern saat ini loh. Loh, apa contohnya, Bu? Begini Ibu. Mari kita bandingkan korupsi pada masa Orde Baru, di mana korupsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dalam istilah keadaan gelap. Lalu bandingkan dengan cara korupsi zaman sekarang. Korupsi dilakukan di mana-mana dan secara terang-terangan dan tak punya malu. Sama persis seperti semboyan ibu kita Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Oh, jadi jika masa lalu Kartini berjuang untuk wanita, masa sekarang perjuangan untuk terang-terangan korupsi ya, Bu? Yang berikut cerita perampok bertemu koruptor. Pada suatu malam yang gelap dengan awan mendung disertai petir,
petir menggelegar, sebuah mobil mewah melintasi jalanan setapak yang sepi serta jauh dari permukiman warga. Nampaknya mobil tersebut menuju proyek pembangunan pabrik di tengah desa. Mobil yang awalnya melaju kencang tiba-tiba ngerem secara mendadak. 3 orang perampok yang menggunakan penutup wajah menantang orang-orang di dalam mobil dengan menodongkan pistol. Keluar dan serahkan semua harta benda yang kalian miliki. Berani-beraninya kalian merampok kami. Jangan banyak bicara, cepat serahkan semua harta kalian atau nyawa kalian akan menjadi taruhannya. Jangan main-main. Saya ini anggota dewan. Itu teman saya Dirjen Pajak dan kedua orang di jok mobil belakang adalah asisten menteri. Jadi rupanya kalian adalah perampok yang sesungguhnya. Kalau begitu, kembalikan uang kami yang telah kalian rampok. Kemudian ketiga perampok tersebut berhasil mengambil kembali uang-uang mereka dengan membawa pergi mobil mewah tersebut beserta harta benda yang ada di dalamnya. Yang berikut mimpi untuk kesejahteraan. Pagi itu pada halaman utama sebuah surat kabar nasional terdapat sebuah cerita disertai foto tentang perilaku pejabat negara yang tertidur saat sidang berlangsung. Bukan masalah pertama, jauh sebelum banyak sekali kasus yang ditayangkan di televisi tentang hal ini. Ayah yang merupakan seorang wira swasta dengan memiliki penghasilan secara mandiri pun menjadi geram dengan kabar tersebut. Beginikah tingkah wakil rakyat tertidur pula saat sidang berlangsung? Meskipun tidur dalam mimpinya, tetap memikirkan kesejahteraan rakyat loh ya. Mana mungkin mereka masih ingat rakyat. Kamu ini ngaco. Ayah, kok nggak percaya? Pejabat itu ada kalanya saat tidur dan saat semangat dalam sidang ya. Loh, memang begitu. Lalu kapan pejabat bisa semangat dalam sidang? Nanti ya, sidang di belakang layar yang bahasnya menarik. Jadi menurut mereka ini bahasan yang kurang menarik. Tentunya ya, nanti ketika bahasanya tentang proyek, gaji pejabat dan jabatan serta semua hal yang menyejahterakan dirinya sendiri, pasti mereka semangat dan tidak akan ngantuk bahkan tertidur saat sidang berlangsung. Yang berikut, koruptor produk asli Indonesia. Beberapa pemuda mengadakan diskusi mengenai pengembangan zaman dan dampak yang diciptakan. Mereka setuju bahwa perkembangan ilmu dan teknologi melalui globalisasi membawa Indonesia ke persaingan bisnis luar negeri. Orang-orang asing bersaing menanamkan sahamnya di Indonesia. Produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari telah dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan orang asing. Mulai dari makanan, pakaian, kendaraan, benda elektronik, rumah sakit, bahkan hingga perbankan. Jika semua produk yang kita gunakan setiap harinya berasal dari perusahaan milik orang asing, berarti kita memperkaya orang asing dong. Ya, memang begitulah praktik kapitalisme di negara kita. Contohnya, apa yang kalian minum, merek Aqua milik perusahaan Danone Prancis. Sabun Lux serta Pepsodent milik Unilever Inggris. Mobil asalnya dari Jepang. Mobil asalnya dari Jepang, Cina, India, Eropa. Berbelanja pun ke perusahaan milik asing seperti Carrefour milik Prancis, Giant milik Malaysia, Alfamart pun 75% saham milik Carrefour. Hingga urusan keuangan, ambil uang di BCA, Danamon, BII, Bank Niaga juga milik asing. Jika semua milik asing, lalu apa milik negara Indonesia? Satu yang asli milik Indonesia, cuma koruptor negeri ini yang asli punya orang Indonesia. Yang berikut pesan yang ingin disampaikan dari video parodi kali ini yaitu tidur panjang dalam buayan laten korupsi lambat laun akan meracuni hingga menghancurkan suatu bangsa. Karena korupsi senantiasa tampil menarik dengan ragam warna kebohongan dan menggoda.
menyelimuti kebenaran yang sejatinya hanya memiliki satu warna dengan kenikmatan dangkal dan sesaat, sehingga duka teramat dalam akibat korupsi tak lagi tampak di depan mata. Butuh kesadaran penuh dan tekad kuat seluruh anak bangsa agar korupsi tidak lagi menjadi laten di negeri ini. Perlu kerelaan yang luar biasa dari segenap rakyat Indonesia untuk menghilangkan budaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari, umumnya pada setiap tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Republik ini. Pencegahan ini dilakukan sebelum terjadinya korupsi. Namun jika telah dilakukan, saya pastikan langkah penindakan tegas akan dilakukan karena hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu dan sejalan dengan penegakan nilai-nilai demokrasi yang juga tidak bisa ditawar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat di Republik ini yang tak henti-hentinya mendukung setiap langkah KPK dalam pemberantasan korupsi dan perilaku koruptif di negara ini. Terakhir, kembali diingatkan kepada kita semua bahwasanya korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan atau perekonomian semata, akan tetapi korupsi merupakan kejahatan melawan kemanusiaan, di mana banyak negara gagal mewujudkan tujuan dan tugas khususnya kepada rakyat karena terjadinya tindakan pidana korupsi. Sudah waktunya kita melihat dan melawan korupsi sebagai musuh bersama. Bukan lagi budaya, apalagi suatu hal yang biasa dilakukan di negara ini. Kita tidak boleh lagi bersifat permisif atas gejala dan faktor korupsi yang terjadi. Mungkin sekian saja video parodi singkat dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.